Di aturan yang lama di PMK 81, PMK.03/2009 itu banyak menimbulkan masalah. Sharing Pajak Emenko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Nurholis dari Sharing Pajak Emenko. Kali ini saya akan berbagi satu materi tentang kredit yang tidak bisa dibayar oleh nasabah. Ya. Beberapa hari yang lalu saya di WA oleh teman saya, gitu, mau pinjam uang. Wah, mau pinjam uang nih, menarik nih ya. Beliau mengatakan bahwa dia sedang dalam kondisi yang sudah masuk kategori macet, ya, sudah masuk macet di bank tersebut, sehingga dia butuh bantuan biar agunannya tidak diambil alih. Ya, akhirnya dia cari pinjaman ke banyak orang. Ya, itu ceritanya. Ya. Nah, cerita itu saya mengingat ada aturan baru nih buat perbankan, ya, di PMK 74 tahun 2024 berkaitan dengan cadangan kerugian piutang. Kalau tadi saya bicara dari sisi nasabahnya, debiturnya, sekarang saya mau bicara dari sisi perbankannya, dari sisi banknya. Nah, PP 74 ini tahun 2024 harus berlaku tahun ini. Ya, PMK-nya keluar Oktober tahun 2024. Berlakunya harus dari Januari berlaku. Nah, ngitungnya maksudnya. Nah, ini tentunya hal baru, berita baru buat teman-teman yang ada di perbankan ya, baik bank umum maupun BPR. Peraturan ini juga mengatur untuk operasi juga sebetulnya ya, dan lembaga pembiayaan keuangan yang lain. Ya. Nah, yang berbeda dari aturan ini apa? Aturan ini dibuat ternyata memang untuk meminimalisir terjadinya sengketa perpajakan. Di aturan yang lama di PMK 81, PMK.03/2009 itu banyak menimbulkan masalah, banyak menimbulkan sengketa karena kalimatnya multitafsir. Dan saya pernah mengalami lebih dari 10 kasus perbankan ya sampai ke pengadilan pajak, baik BPR maupun bank umum ya. Ketika mereka diperiksa hampir selalu temuannya cadangan kerugian piutang. Dan ketika sampai pengadilan yang lebih dari 10 tadi, semuanya menang. Ya, yang saya bawa nggak ada yang kalah karena memang wajib pajaknya sudah benar. Yang salah adalah penafsiran dari sebagian pemeriksa di kantor pajak. Sebagian ya, tidak semuanya. Karena saya pernah punya kasus yang lain, pemeriksanya benar, tidak menjadi sengketa di situ. Ya. Nah, yang berbeda apa? Salah satunya adalah nilai agunan, ya, nilai agunan yang diperhitungkan, yang dikurangkan. Di PMK 81 misalnya dikatakan di sana untuk membentuk cadangan kerugian piutang dihitung dari bagi debit atau saldo kreditnya dikurangi cadangan, dikurangi agunan ya, maaf. Kurangi agunan. Dan agunan yang dikurangkan ini dulu kalimatnya adalah paling tinggi 75%. Paling tinggi. Di aturan yang baru, kata-kata paling tinggi itu nggak ada lagi. Sehingga pengurangnya pasti harus 75% kali nilai agunannya. Katakan 1 miliar. Maka pengurangnya adalah 75% kali 1 miliar. Ya, 75% itu untuk agunan yang selain agunan liquid ya, bisa kendaraan, bisa mobil dan seterusnya, bisa tanah ya. Dulu aturannya ada kata paling tinggi, maka perbankan bisa aja pakai 50, bisa pakai 60, bisa pakai 30, bahkan bisa 0%. Sekarang nggak ada lagi kata paling tinggi, sehingga mau nggak mau angkanya harus 75%. Nah, ini aturan yang menurut saya akan banyak mengurangi potensi sengketa perpajakan untuk teman-teman yang ada di bank ya. Nah, kalau di aturan yang lama kan ada kredit lancar itu persentase kali bagi debit, tidak ada pengurang agunan. Tapi untuk kolektibilitas kredit yang lain dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, yang macet, itu harus ada pengurangan agunannya ya. Jadi dengan aturan yang baru nih PMK 74 tahun 2024
maka nanti sengketa pajak akan semakin mengecil ya, terkait untuk pemeriksaan bank ya. Nanti untuk kasus yang lain lagi terkait dengan PMK 74 ini akan saya sampaikan di sesi berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing pajak Emenko.